Gelak tawa terdengar dari sebuah kedai. Terlihat sekelompok lelaki sedang berkumpul di salah satu meja. Cerdik sekali ide itu. Benar, aku yakin kali ini dia tidak bisa lolos. Oh, kebetulan sekali orangnya datang. Hei Abu Nawas, lekaslah kemari. Ada apa? Setelah sampai di depan mereka, dia kemudian memesan satu minuman hangat. Engkau terkenal sangat cerdik dan selalu saja bisa lolos dari hukuman Raja Harun. Kami penasaran, apakah kali ini pun engkau bisa lolos? Apa maksud kalian? Begini, kami punya satu tantangan untukmu. Benar, kami yakin tantangan ini sangat sulit dan engkau tidak akan bisa lolos dari hukuman sang raja. Bukan Abu Nawas namanya jika dia tidak berani menerima tantangan. Maka, dia pun menjawab dengan mantap. Tidak ada satupun yang membuatku takut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lekaslah kalian katakan padaku. Selama ini, belum pernah ada satu orang pun yang berani memunggungi raja. Apalagi memberikan pantat, bukan? Tentu saja, itu merupakan bentuk penghinaan yang sangat besar bagi seorang raja. Siapapun yang berani melakukannya pasti akan dihukum mati. Nah, itulah yang ingin kami ketahui. Apakah jika kamu yang melakukannya akan berbeda? Bukankah selama ini kamu bisa lolos dari hukuman raja? Sudah aku katakan, tidak ada satupun yang membuatku takut kecuali Allah. Maka Raja Harun pun tidak membuatku takut. Jika aku berhasil melakukannya, apa imbalan untukku? Setiap orang yang berkumpul di kedai itu saling memandang. Strategi mereka untuk mempermainkan Abu Nawas sukses besar. Mereka semua yakin bahwa Abu Nawas akan gagal. Karena itulah, mereka menyebutkan hadiah yang luar biasa besar. 100 keping emas. Tapi ada satu syarat lagi. Raja Harun harus tertawa saat kau melakukannya. Baiklah, aku terima tantangan ini. Sebaiknya kalian segera siapkan saja 100 keping emas itu. Kalian semua dengar? Abu Nawas menerima tantangan ini. Kalian menjadi saksinya. Abu Nawas, kami memberikan waktu 1 bulan untukmu. Abu Nawas terus melangkah dan tidak menghiraukan ucapan mereka. Sebenarnya, Abu Nawas tidak menerima tantangan itu dengan penuh percaya diri seperti biasanya. Justru, kali ini dia merasa gelisah. Aduh, mengapa aku menerima tantangan yang sangat berbahaya seperti ini? Secerdas apapun aku, jika aku memperlihatkan pantat kepada seorang raja, sudah pasti aku akan dihukum mati. Waktu terus berlalu, namun Abu Nawas belum menemukan ide apapun. 2 minggu kemudian, datanglah pengumuman dari Baginda Raja. Raja Harun akan mengadakan jamuan negara. Semua kerabat, pejabat, para ulama, dan para cendekiawan akan mendapatkan undangan. Abu Nawas dan teman-teman cendekiawannya merupakan salah satu tamu yang diundang. Kala itu, Abu Nawas sedang termenung di depan rumahnya. Dia sedang mempertimbangkan untuk menyerah saja. Tepat saat itu, salah satu kawannya lewat. Hei Abu Nawas, apakah kali ini kau kehabisan akal? Tepat di akhir batas perjanjian, Raja mengadakan jamuan besar. Bagaimana kalau kau beraksi saat itu saja? Kau ini membuat kepalaku tambah pusing saja. Akhirnya, hari yang dijanjikan pun tiba. Istana telah penuh dengan tamu undangan. Mereka semua duduk membaur, tidak memperdulikan status. Siapa yang datang lebih awal dipersilahkan untuk duduk di barisan paling depan. 2 teman Abu Nawas berhasil mendapatkan tempat duduk paling depan. Mereka berdua ingin melihat dari dekat.
aksi seperti apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Hingga acara dimulai, Abu Nawas belum juga terlihat. Hampir semua tempat telah terisi. Abu Nawas tidak hadir. Kemarin aku melihat dia sedang duduk lesu. Pasti dia tidak bisa menemukan cara untuk memenangkan tantangan ini. Mengecewakan sekali. Padahal aku ingin melihat aksinya. Mereka berdua pun melupakan pikiran tentang Abu Nawas. Namun, dugaan keduanya salah. Abu Nawas sengaja datang paling akhir dan duduk di barisan paling belakang. Kehadirannya langsung menarik perhatian banyak orang. Abu Nawas sengaja duduk di lantai tanah, tempat yang seharusnya disediakan untuk jalan. Orang-orang merasa heran, padahal masih ada karpet yang kosong. Kajian dan ceramah dari ulama-ulama besar berlangsung dengan sangat hikmat. Kini, giliran Raja Harun untuk menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh rakyat yang dicintainya. Saat Raja maju ke tengah podium, Raja pun melihat tingkah aneh Abu Nawas ini. Abu Nawas, mengapa engkau tidak duduk di atas karpet? Pindahlah segera. Baginda Raja yang mulia, terima kasih atas perhatian Baginda kepada saya. Namun, saya sudah merasa bahagia bisa duduk di sini, tempat yang bisa langsung melihat wajah Baginda dengan jelas. Jawaban Abu Nawas ini penuh dengan sanjungan sekaligus bantahan. Abu Nawas sengaja membantah perintah Raja untuk menarik perhatiannya. Tidak bisa. Majulah dan duduk di atas karpet. Mohon maaf, Baginda. Saya sungguh tidak apa duduk di sini. Masih ada karpet yang kosong. Mengapa engkau rela duduk di tanah dan mengotori bajumu sendiri? Ampun, Baginda. Sesungguhnya saya sudah duduk di atas karpet. Aku tidak melihat ada karpet yang kau duduki. Karpet mana yang engkau maksud? Sesungguhnya saya membawa karpet sendiri dari rumah. Sudah lama saya membelinya, dan ini merupakan karpet kesayangan saya. Gumaman mulai terdengar dari berbagai arah, termasuk kedua sahabat Abu Nawas yang telah memperhatikan sejak tadi. Raja Harun semakin penasaran. Dia pun kembali bertanya, Aku benar-benar tidak melihat karpet yang kau duduki. Jangan bilang jika itu adalah karpet ajaib, dan hanya orang cerdas saja yang bisa melihatnya. Aku tidak akan tertipu dengan trik semacam itu. Oh, tentu saja ini bukanlah tipuan, Baginda Raja. Jika Anda mengizinkan, saya akan memperlihatkan karpet ini. Abu Nawas pun berdiri dan mulai berjalan maju mendekat ke arah Raja Harun. Ketika sudah cukup dekat, Abu Nawas berkata, Sebelumnya, saya mohon maaf. Ini saya lakukan atas perintah Anda, Baginda Raja. Sekarang, saya akan memperlihatkan karpet itu. Abu Nawas pun membalikkan badan dan memperlihatkan pantatnya. Ini dia karpet milik saya. Raja Harun memicingkan mata untuk mencari karpet yang dimaksud. Kemudian, dia melihat sepotong kecil karpet yang telah terjahit itu. Kau ini sungguh banyak akal. Sudah, duduklah di atas karpetku. Jangan membantah lagi. Baik, Baginda. Dia pun segera masuk ke dalam barisan para tamu undangan lainnya. Abu Nawas duduk di atas karpet, dekat dengan dua kawannya. Segera siapkan 100 keping uang emas kalian. Antar ke rumahku secepatnya. Sungguh luar biasa. Akal dan kecerdasan Abu Nawas seolah tidak pernah habis. Dan ketika dia menerima 100 keping uang emas itu, dia kembali melakukan hal yang membuat orang-orang tercengang. Ambillah sebagian untuk kalian, dan sisanya bagikan kepada fakir miskin. Aku hanya berhak atas beberapa keping saja. Kata Abu Nawas sambil mengambil beberapa keping uang emas itu. Sungguh teladan yang baik. Membaca adalah jendela ilmu. Kabi memiliki ratusan kisah seru.
ada seri fiksi Muslim, ada juga seri Abu Nawas, dan kisah inspirasi lainnya. Kita baca kisah Abu Nawas yuk! Kabi menggunakan bahasa yang pendek dan mudah dimengerti untuk anak-anak. Kabi juga dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik, sehingga anak tertarik untuk terus membaca. Tandai cerita favorit di sini, atau tandai sebagai bookmark untuk kisah-kisah yang penting. Kabi juga punya banyak sekali kisah inspirasi lainnya. Pilih judulnya, baca ceritanya, dan pahami maknanya. Lihat pada gambar untuk membantu menyempurnakan imajinasi. Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.